future tense. Nah, lanjut untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Jannah dari kelas PAI 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu passive voice of simple present tense, passive voice of simple past tense, passive voice of simple future tense, passive voice of past future tense, passive voice of present perfect tense, dan passive voice of past perfect tense. Nah, sebelumnya saya akan mengulas video-video yang dulu. Apa sih passive voice itu? Nah, passive voice itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang subjeknya dikenai pekerjaan, atau dalam kalimat aktif itu subjek dalam kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif, begitupun sebaliknya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu sekarang passive voice of simple present tense. Lanjut, yang pertama yang akan kita bahas passive voice of simple present tense. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari passive voice itu sendiri. Sekarang apa sih simple present tense? Nah, simple present tense itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan kejadian saat ini. Nah, untuk passive voice of simple present tense ini formula dasar dalam passive voice itu yaitu to be plus verb 3. Nah, untuk to be dalam passive voice of simple present tense itu yaitu menggunakan is, am, are. I, you, we, they, she, he, it. I menggunakan to be. Am, I am. You, we, they menggunakan to be-nya itu are, dan she, it menggunakan to be-nya is. Nah, ya. Oke, untuk subjeknya kan you, we, they. Tadi kan menjelaskan to be-nya. Sekarang untuk subjek I menjadi mohon maaf me, you tetap you, we us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi is. Oke, langsung saja sekarang untuk rumus passive voice of simple present tense untuk kalimat positif. Rumusnya adalah subjek plus to be. Tadi kan sudah dijelaskan to be dalam passive voice of simple present tense itu adalah is, am, are plus verb 3 plus objek. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya rumusnya sama seperti kalimat positif, cuman ditambahkan not setelah to be. Subjek plus to be plus not plus verb 3 plus objek. Untuk kalimat interrogatif rumusnya yaitu to be-nya ke depan, to be plus subjek plus verb 3 plus objek. Dah. Nah, lanjut untuk contoh dari passive voice of simple present tense. Contohnya kita gunakan kalimat positif dulu. A book is bought by me in the shop. Artinya
Buku dibeli oleh saya di toko. A book adalah subjek, is adalah to be. Nah, bought adalah verb 3. Nah, verb 1 dari bought ini adalah buy. Verb 2, verb 3-nya bought, buy, bought. Kemudian ini objek. Buku dibeli olehku di toko. Lanjut untuk kalimat negatifnya. Nah, untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be. Berarti a book is not bought by me in the shop. Artinya berarti buku tidak dibeli olehku di toko. Nah, untuk kalimat interrogatif, to be-nya ke depan ya. Is a book bought by me in the shop. Ini to be-nya pindah ke depan. Kemudian subjek, verb 3, objek. Itu kalimat interrogatifnya. Selanjutnya yang kedua yaitu passive voice of simple past tense. Nah, simple past tense ini digunakan apabila kita menceritakan kejadian masa lampau, cuman diceritakannya itu saat ini. Nah, terus to be dalam passive voice of simple past tense ini was atau were. I, see, he, it menggunakan to be was, you, we, they menggunakan were. Kemudian sama ya, tetap to be plus verb 3. Hanya berbeda pada to be-nya saja setiap tenses itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus dalam passive voice of simple past tense. Kalimat positifnya yaitu subjek plus to be-nya was atau were, plus verb 3 plus objek. Kalimat negatifnya sama, ditambah not setelah to be, kemudian sama seperti kalimat positif. Kemudian untuk kalimat interrogatif, to be-nya pindah ke depan, to be plus subjek plus verb 3 plus objek. Nah, kita buat contoh sekarang. Contohnya misalnya the zoo, untuk kalimat positif ya. The zoo berarti menggunakan was. The zoo was gone by me yesterday. Ini subjek, artinya kebun binatang telah dikunjungi olehku kemarin. The zoo sebagai subjek, was to be, karena the zoo ini dari it ya. Jadi to be-nya menggunakan was. Sekarang plus verb 3. Gone ini adalah verb 3 dari go. Verb 1-nya go, verb 2-nya went, dan verb 3-nya adalah gone. Plus object. The zoo was gone by me yesterday. Kebun binatang telah dikunjungi olehku kemarin. Nah, ini past tense karena diceritakan sekarang namun kejadiannya sudah terjadi di masa lampau, yaitu yesterday, kemarin. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu passive voice of simple future tense. Nah, dalam to be dalam passive voice of simple future tense ini will dan
going to. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari to be ini antara ketiga ini. Nah, untuk will itu biasanya digunakan untuk semua subjek I, you, we, they, she, it. Kemudian untuk ini itu jarang digunakan. Nah, saya akan memberikan contoh dari kalimat passive voice of simple future tense ini menggunakan will, to be will. Sebelumnya rumus dari passive voice of simple future tense ini subjek sama ya, rumusnya semua sama, subjek hanya to be nya saja yang membedakan. Subjek plus to be nya ini plus verb 3 plus objek. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be plus verb 3 plus objek. Kalimat interrogatif to be plus subjek plus not verb 3 maaf plus verb 3 plus objek. Langsung saja contoh dari passive voice of simple future tense. Kalimat positifnya, my grandma will be beside by you tomorrow. Nah, subjeknya mana? Ini my grandma subjek plus will. Mohon maaf tadi di kalimat di video sebelumnya itu tidak memakai be. Nah, will be plus verb 3. Ini karena beside ini itu menggunakan regular verb, yaitu kata kerja beraturan. Verb 1, verb 2, verb 3 itu sama, visited, dibaca visit. Terus by you tomorrow plus objek. Ini kalimat positifnya. Kemudian kita mengubah ke kalimat negatif, berarti my grandma will be not, tinggal ditambah not, tambahkan verb 3 beside by you tomorrow. Seperti itu. Untuk kalimat interrogatif kita pakai di sini aja. Interrogatif, to be-nya dipindahkan ke depan. Berarti will be my grandma visit by you tomorrow. Nah, untuk yang going to di depannya itu disimpan is atau am atau are sesuai dengan subjeknya. Selanjutnya yaitu passive voice of past future tense. Nah, untuk to be pada passive voice of past future tense ini menggunakan would be. Nah, lanjut untuk passive voice of past future tense ini to be-nya menggunakan would be ya. Nah, untuk rumusnya itu sama. Tadi juga untuk to be-nya would be ya. Kita langsung ke rumus untuk kalimat positif, subjek plus to be plus verb 3 plus objek. Nah, untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be. Kemudian untuk kalimat interrogatif, to be-nya ke depan plus subjek plus verb 3 plus objek. Subjek plus to be verb 3 plus objek. Nah, sekarang yang kita gunakan yaitu to be-nya would be. Langsung contohnya, langsung kepada contoh aja. Contoh kalimat positif, misalnya my
shoes. Sepatuku. Would be, verb 3-nya would be dicuci berarti wash, karena ini verb 1-nya wash. Ini verb 2 dan verb 3-nya sama ya, karena ini regular verb. Sepatuku dicuci by, misalnya by me. Ini subjek, ini to be, ini verb 3, ini objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah would be. Berarti my shoes, sepatuku tidak akan, would be not washed by me. Itu kalimat interrogatif. Would be my shoes, to be-nya ke depan ya, wash by me, seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tadi materi tentang passive voice of simple present tense, passive voice of simple past tense, passive voice of simple future tense, dan passive voice of past future tense. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.